Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menyayangi hewan yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai kita menyiksa serta membunuh hewan tanpa alasan yang pasti. Dalam Islam, juga ada beberapa hewan yang sangat spesial. Salah satu hewan tersebut adalah kucing. Hewan berkaki 4 yang lucu ini, sahabat beriman, selalu hidup di sekitar kita. Tingkahnya yang menggemaskan membuat banyak orang jatuh hati kepadanya. Banyak orang yang juga menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Hal ini sangatlah baik karena kita akan mendapatkan banyak pahala yang melimpah dengan memelihara kucing. Rasulullah SAW sendiri sangatlah menyayangi kucing. Lalu bagaimanakah kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing, sahabat beriman? Dan apa saja keuntungan bagi orang yang memelihara kucing dengan penuh kasih sayang? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Masya Allah, keistimewaan kucing dalam Islam ternyata disayang para nabi dan malaikat, versi dari Magenta Islam. Kucing, hewan yang disayangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat mencintai binatang yang ada di dunia ini. Beliau mengajarkan para umatnya untuk tidak berbuat semena-mena terhadap binatang. Semua tindakan kita terhadap binatang pun bisa menjadi pahala jika memperlakukannya dengan baik. Namun juga bisa menjadi ladang dosa jika kita berlaku kasar kepada mereka. Kucing menjadi salah satu binatang yang dicintai dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Beliau bahkan sampai memelihara seekor kucing dan diberi nama Muiza. Ia sangatlah dekat dengan kucing dan selalu memperlakukan kucingnya dengan halus yang membuat Muiza nyaman berada di dekat Rasulullah SAW. Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi kita pun bisa mendapatkan gambaran kedekatan beliau dengan Muiza. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat kasar kepadanya. Sungguh perbuatan yang patut kita tiru. Jangan sampai diri kita masuk ke dalam neraka karena berbuat kasar terhadap binatang. Salah satu kisah lagi yang menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing, sahabat beriman, saat beliau ingin pergi ke masjid. Pada waktu itu sudah memasuki waktu sholat dan beliau ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholatnya. Saat ingin beranjak dari tempat duduk, ternyata Muiza sedang tertidur dan menindih sebagian jubahnya. Rasulullah SAW yang melihat hal tersebut pun tidak ingin mengganggu kenyamanan Muiza yang sedang tidur. Akhirnya beliau pun memotong bagian jubahnya yang ditiduri oleh Muiza dan beranjak ke masjid. Dengan begitu ia pun bisa menjalankan ibadah tanpa mengganggu kenyamanan Muiza. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah berbuat kasar kepada kucing yang menjadi binatang kesayangan Rasulullah SAW. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dicintai oleh para penghuni langit. Dengan memelihara kucing, diri kita pun akan membuka kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Namun kita juga harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kucing yang kita pelihara merasa tidak nyaman dan merasa tersiksa hidup di sekitar kita. Dalam Islam juga mengajarkan untuk mencintai binatang yang ada di muka bumi. Memang beberapa dari mereka sangatlah berbahaya bagi kehidupan kita. Tetapi dengan membunuh seluruh hewan berbahaya juga akan merusak ekosistem yang berdampak pada kelangsungan hidup hewan lainnya.
Begitu juga dengan kucing. Walau beberapa kucing sering mengganggu, tetapi kita tidaklah boleh berbuat kasar atau bahkan sampai menyiksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang penyayang. Selain itu, para makhluk langit pun akan menyayangi kita yang melakukan hal baik terhadap makhluk ciptaan Allah lainnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Dengan penghuni langit yang sudah menyukai perbuatan kita, maka surga akan semakin dekat dengan diri kita. Hal ini menjadi salah satu keuntungan untuk para pemelihara kucing. Dengan begitu, sahabat beriman, kesempatan untuk dicintai oleh penghuni langit pun lebih tinggi. Betapa beruntungnya diri kita jika disayangi oleh para penghuni langit. Surga akan terbuka bagi siapa saja yang dicintai oleh penghuni langit. Apakah kalian salah satunya? Membuka pintu rezeki. Kita semua pastinya mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada satupun umat yang terlewat dan tidak mendapatkan rezeki di dunia ini. Banyak sekali cara untuk membuka pintu rezeki lebih lebar lagi. Salah satu caranya adalah dengan memelihara kucing dengan penuh kasih sayang. Hal tersebut bisa terjadi karena dengan memberi makan kucing kita sama saja sedang melakukan kegiatan sedekah dan mendapatkan pahala sedekah yang sangat melimpah. Tentunya dengan begitu diri kita pun semakin dekat untuk menjadi penghuni surga. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelancaran rezeki pun akan didapatkan sedikit demi sedikit. Hal tersebut menjadi sebuah imbalan terhadap perlakuan baik kita kepada kucing. Dengan memberi makan yang sama, seperti perbuatan sedekah, walau tindakan kecil akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Maka dari itu tidak ada kerugian untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun. Semua perbuatan baik sahabat beriman akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari Allah Ta'ala. Menjadikan kita penghuni surga. Setiap orang pastinya ingin masuk ke dalam surga. Tempat indah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya yang beriman serta bertakwa kepadanya. Tidak akan bisa para pendosa yang tidak melakukan tobat di dunia akan masuk ke dalamnya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan menjadi pahala. Salah satu perbuatan baik yang bisa menjadikan kita penghuni surga adalah menolong kucing. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasihatul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Batani menceritakan, dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar Al-Sibli, konon setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. Sholat tepat pada waktunya? Jawab Sibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni? Lanjut Sibli. Bukan juga, cetus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah aku jalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Sibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Kisah tadi pun membuat kita sadar bahwa setiap kesempatan yang ada di dunia ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Siapapun yang kesulitan haruslah kita tolong, karena itu merupakan kesempatan untuk diri kita mendapatkan pahala yang sangatlah melimpah. Bahkan perbuatan baik sekecil apapun bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian memelihara kucing di rumah? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.